Selamat sore, selamat bertemu. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita. Kembali bersama saya, Theophilus Langkamang, Guru Pendidikan Agama Katolik pada SMK Negeri 1 Kalabai. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan menjelaskan tentang Kitab Suci Perjanjian Lama, khususnya pada bagian pengelompokan Kitab Suci. Untuk membantu peserta didik memahami pengelompokan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, maka saya sudah menyiapkan alat peraga yang akan digunakan. Sekiranya dengan bantuan alat peraga ini dapat menghantar peserta didik untuk lebih memahami tentang bagian-bagian dari Kitab Suci Perjanjian Lama. Alat peraga yang kita gunakan di sini adalah alat peraga sederhana. Kita buat dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yakni kertas, gunting, lem, dan spidol. Untuk lebih jelasnya, kita bisa memperhatikan alat peraga pada papan ini. Yang pertama, kita pengelompokan Kitab Suci Perjanjian Lama itu dibagi dalam 4 bagian besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa secara keseluruhan jumlah Kitab Suci Perjanjian Lama itu berjumlah 46 buah. Dari 46 buah itu dibagi dalam 4 kelompok besar. Yang pertama itu ada Kitab Pentateuk. Kitab Pentateuk ini berisi 5 kitab, yakni yang pertama Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab Pentateuk ini bicara secara khusus tentang kisah penciptaan dan kehidupan pada awal mula umat Israel. Lalu dilanjutkan pada kitab nabi-nabi, kitab sejarah. Kitab sejarah ini kurang lebih ada 12 buah kitab, yakni dimulai dari Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, 1-2 Makabe, Tobit, Yudit, dan Esther. Seperti itu. Dan ini kitab sejarah, karena di sini dikatakan sejarah, maka yang pasti bahwa tidak terlepas dari kisah tentang sejarah perjalanan bangsa Israel pada waktu itu. Lalu setelah kitab sejarah, kita beralih lagi ke kitab kebijaksanaan. Ini kitab kebijaksanaan ini ada 7, dimulai dari Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Putra Sirak, dan Kebijakan Salomo. Jadi disebut kebijaksanaan karena dalam kitab ini lebih banyak mengisikan tentang hikmat-hikmat yang dapat kita pelajari atau nasihat-nasihat, baik itu dalam Ayub, Mazmur, Pengkhotbah, Kidung Agung, Putra Sirak. Itu kalau kita baca berisi tentang nasihat-nasihat petua-petua yang dapat membantu untuk permenungan atau perkembangan iman kita. Dan yang terakhir, bagian keempat yaitu kitab nabi-nabi. Itu dimulai dari Yesaya sampai dengan Meliaki. Kurang lebih ada 18 kitab. Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Gahai, Sakaria, Meliaki. Jadi ini berbicara tentang kisah para nabi. Jadi para nabi yang sangat berperan dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Jadi kalau kita baca secara keseluruhan dalam kitab nabi-nabi, itu berbicara tentang bagaimana kehadiran nabi-nabi dalam perjalanan bangsa Israel untuk berjumpa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan bagaimana membentuk proses iman mereka. Sehingga kita kenal sampai sekarang ada istilah bangsa Israel, bangsa pilihan atau bangsa panggilan. Itu dia mulai terbentuk dari kisah-kisah ini atau yang kita temukan dalam sejarah atau kisah para nabi. Jadi sekali lagi Bapak Guru ingin tegaskan bahwa kiranya dengan penggunaan alat peraga dalam pembelajaran khususnya tentang Kitab Suci Perjanjian Lama dapat membantu peserta didik untuk memahami yang dimaksud Kitab Pentateuk ini yang dimaksud kitab sejarah, kitab kebijaksanaan, dan kitab nabi-nabi. Jadi itu mungkin beberapa hal yang dapat Bapak Guru sampaikan, kiranya dapat membantu peserta didik untuk memahami sejarah, kitab-kitab sejarah maupun kitab Pentateuk, kitab kebijaksanaan, dan kitab kenabian. Jadi itu pengelompokan kurang lebih ada 4, jadi diingat baik-baik sehingga apabila ada pertanyaan-pertanyaan menyangkut hal-hal pengelompokan kitab suci, peserta didik bisa menjawab secara benar. Demikian penjelasan Bapak Guru pada kesempatan sore hari ini. Salve dan terima kasih.